Shalom, jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kasih Kristus, kita akan sama-sama belajar Injil Yesus Kristus pada sore hari ini. Kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita berdoa, mari kita bermazmur bagi kemuliaan Tuhan, yang terambil dari Mazmur pasal 80 ayat 8. Mazmur pasal 80 ayat 8. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur pasal 80 ayat 8. Mari kasih Kristus kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat pengertian, agar kami sungguh dapat memahami saat kami membaca dan kami merenungkan firman-Mu. Dan tolong kami supaya kami semua dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami terbatas. Oleh sebab kami mohon tuntunan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik kasih Kristus, kita akan sama-sama merenungkan Injil Yesus Kristus pada sore malam hari ini, yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 26 sampai dengan 27. 2 Samuel pasal 3 ayat 26 sampai dengan 27. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Herbon, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. 2 Samuel pasal 3 ayat 26 sampai dengan 27. Kekasih Kristus, tindakan untuk membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Malahan sebaliknya akan menambah persoalan. Tindakan untuk membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Malahan sebaliknya akan menambah persoalan. Pada saat seseorang mengalami perlakuan yang buruk, maka sebagai seorang manusia sudah menjadi nalurinya untuk berupaya membalas dendam. Orang seringkali berpikir bahwa dengan membalas dendam, maka bukan saja hatinya akan terpuaskan, tetapi juga masalah yang terjadi dapat terselesaikan. Padahal di dalam kenyataannya, justru tindakan untuk membalas dendam tersebut akan menambah besarnya persoalan. Sebab demi membalas dendamnya, tidak jarang orang menghalalkan semua cara, termasuk menggunakan cara yang licik dan penuh tipu muslihat. Sehingga sebagai akibat hal ini justru akan timbul mata rantai balas dendam yang tidak terputus. Kekasih Kristus, tindakan Yoab dalam membalas dendam terhadap Abner yang telah membunuh adiknya, yaitu Asael, menunjukkan dampak yang buruk dari rasa dendam, sebagaimana yang dikisahkan di dalam 2 Samuel pasal 3.
bahwa Yoab segera secara licik telah melampiaskan rasa dendam di hatinya karena kematian Asahel di dalam peperangan melawan Abner. Dengan tipu muslihat ia membunuh Abner tanpa memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela dirinya. Di kemudian hari, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 2, tindakan Yoab ini dibalas oleh Daud dengan menyuruh putranya Salomo untuk menghukum mati yang bersangkutan. Singkat kata, tindakan Yoab di dalam membalas dendamnya tadi justru telah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kekasih Kristus, mari kita harus menyadari bahwa untuk menghakimi bukan bagian kita, bukan hak kita. Oleh sebab itu, kalau saat ini saudara sedang mengalami tekanan, saudara sedang mengalami sakit hati, saudara mengalami sesuatu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, dan saudara berpikir untuk membalas dendam, maka saran saya, saudara, jauhkan itu. Jauhkan itu. Izinkanlah, biarkanlah Tuhan sendiri yang membalas. Saudara, mari kita sama-sama koreksi diri kita. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang membalas semuanya itu. Maka percaya, pada saat saudara sungguh-sungguh datang untuk memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara. Oleh sebab itu, betapa pentingnya saudara, hari ini kita belajar jangan membalas dendam. Biarlah Tuhan yang punya hak, punya kuasa untuk menghakimi. Tuhan memberkati kita semua. Baik, ya kasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa. Saya mengucap terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah hadir. Ada Ibu Yulianatan, ada Ibu Yeni Tera, ada Pak Yanto Berutu, Ibu Evi Tuk, Pak Subiakto Suryana, ada Ibu Diana Etes, ada Pak Rudolf Patipelohi, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, Engkau pribadi yang maha pengampun. Engkau tidak membalas dengan setimpal perbuatan-perbuatan jahat yang kami lakukan. Di dalam kemurahan dan belas kasihan-Mu, Engkau telah menghapus segala kesalahan kami dan mengampuni diri kami jauh lebih dari yang sepantasnya kami alami. Tolonglah kami untuk dapat hidup dengan hati-Mu itu. Mampukan diri kami untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami dan menyerahkan semua hak pembalasan kepadamu. Sehingga dengan demikian hidup kami dibebaskan dari rasa dendam dan jiwa kami mengalami kemerdekaan dari kepahitan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh menuntun, mengajar kami untuk berserah kepada Engkau. Sebab pada saat kami juga melakukan kesalahan, Engkau sudah mengampuni kami lebih dari segala yang kami kerjakan. Tuhan, terima kasih. Sore ini kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau begitu baik kepada kami. Di dalam kejahatan-kejahatan kami, di dalam semua tindakan perbuatan kami yang sangat menyakitkan hati-Mu, Engkau dengan rela mengampuni kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Sore ini hamba berdoa untuk semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah berbagian di dalam pertemuan sore hari ini. Ada Ibu Lisya, Nori Marna. Tuhan, terima kasih untuk semua yang hadir. Hamba mohon kasih-Mu turun untuk mereka. Hati-Mu melimpah dalam hidup mereka. Sehingga kalau hari ini Tuhan, mereka mengalami tekanan yang tidak mengenakan. Mereka mendapat sesuatu yang menyakitkan, melukai hati mereka. Tuhan, hamba mohon, biarlah kasih-Mu membalut luka hati mereka. Kasih-Mu menolong mereka. Dan Tuhan, Engkau mengajar mereka untuk tidak membalas dendam, untuk tidak membalas kejahatan,
Tetapi Tuhan, biarlah mereka boleh menyerahkan semua masalah mereka ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau nyatakan pertolongan-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, secara pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan-pekerjaan, dan di dalam pelayanan-pelayanan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, dan Tuhan buat yang terbaik bagi mereka. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan mereka, itu Engkau buat berhasil Bapa. Di dalam nama Yesus, hari-hari ini dalam tekanan kondisi ekonomi yang sangat-sangat menakutkan. Tapi Tuhan, bila mereka ada bersama dengan Engkau, Engkau akan membuktikan bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau memberkati mereka. Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, baik pribadi, baik rumah tangga. Tuhan berkati seluruh kehidupan pribadi mereka, suami, istri, anak cucu mereka, keluarga besar mereka, orang tua mereka. Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi kebutuhan mereka hari ini dalam pergumulan mereka, mungkin mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka. Buka jalan dan Engkau izinkan apa yang mereka butuh itu bisa terpenuhi. Bagian-bagian mereka, hak-hak mereka yang harusnya mereka terima Tuhan. Jika ada yang berniat jahat untuk menghalangi, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka boleh menerima hak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hidup mereka semuanya menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Hamba terus berdoa memberkati seluruh umat yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, tempat gereja kami berada. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Berikan kerendahan hati supaya mereka hidup sungguh mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Tuhan, hamba mohon perlindungan-Mu turun untuk wilayah kami. Biarlah kekuatan Roh-Mu berdaulat penuh atas wilayah kami. Kekuatan-Mu menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan tolong, biar roh pertobatan sungguh terjadi di wilayah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata secara fisik dan roh. Melindungi kami dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat. Dan menolong kami menjauhkan penyakit. Teristimewa dari penyakit sampar. Tuhan kami tolak itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan dan anugerah-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami, Tuhan yang menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kasih Kristus. Akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Pesan saya, mari kita hidup di dalam kebersihan selalu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak saat kita keluar rumah. Kalau tidak perlu, jangan keluar rumah. Dan selalu membangun mesbah doa, baik pribadi, baik keluarga, bersekutu selalu bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Shalom, tetap semangat, salam MDC.